Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan jawaban diskusi dari tugas minggu ketiga mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatarani Rizana dengan NPM akhir 283 dan teman saya Najwa Nabigah dengan NPM akhir 103, Nazwa Livia dengan NPM akhir 336, dan Reva Alidia dengan NPM akhir 348. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan membahas soal 43 mengenai income statement dari Thomson Ltd. Bisa dilihat sini adalah sales revenue-nya 1.100.000 dikurangi dengan sales return dan sales discount sebesar 32.000 sehingga menghasilkan net sales 1.068.000. Nah, selanjutnya ada cost of goods sold yang terdiri dari purchase 610 dikurangi dengan purchase discount sehingga menghasilkan purchase-nya sebesar 600.000, kemudian ditambahkan dengan freight-in 20.000, ditambah dengan beginning inventory dan dikurangi dengan ending inventory sehingga menghasilkan 645.000 sebagai COGS-nya. Nah, kemudian net sales-nya 1.068.000 dikurangi dengan COGS sehingga menghasilkan gross profit-nya 423.000. Nah, kemudian gross profit ini dikurangi dengan operating expense yang terdiri dari selling expense dan administrative expense, yakni hasilnya 331.000. Nah, 423.000 sebagai gross profit ini dikurangi dengan operating expense 331.000 dan ditambahkan dengan total other income and expenses, yakni ada 48.000 sehingga menghasilkan income before income tax 140.000. Nah, income before income tax ini dikurangi dengan income tax sebesar 53.900 menghasilkan net income sebesar 86.100. Nah, kemudian ini earning per share-nya kita dapatkan dari net income 86.100 dibagi dengan ordinary shares-nya 30.000 sehingga menghasilkan earning per share-nya 2.870. Perkenalkan, saya Reva Lidia Priyanti dengan akhiran NPM 348. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana laba ditahan perusahaan berubah selama tahun 2019. Yang pertama ada beginning net earnings adalah saldo laba tahun sebelumnya yang dibawa ke tahun ini. Yang kedua ada net income 86.100 adalah laba bersih perusahaan setelah dikurangi semua beban. Ini menambah rentetan earnings. Yang ketiga ada cash dividends minus 45.000 adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham sehingga mengurangi retained earnings. Yang keempat ada ending retained net earnings 200-100 adalah saldo akhir laba yang masih ditahan perusahaan setelah net income ditambahkan dengan dividen dikurangkan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan soal P56 poin A. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nazoli Fidebita Ramadhani, NPM 240130103336. Nah, jadi di P56A ini disuruh untuk membuat arus kas dari data yang sudah dicantumkan di soal. Nah, saya sudah membuat arus kasnya dengan metode tidak langsung. Nah, jadi akun-akun yang ada di metode tidak langsung itu ada di PPT ini ya. Oke, jadi kita langsung aja ke soal yang pertama. Itu adalah Lensburying sold part of its investment portfolio for 15,000. This transaction resulted in a gain of 3,400 for the firm. The company classifies its investment as non-trading equity. Nah, jadi yang pertama ini sesuai soal tadi itu jawabannya itu masuk ke operational activities, yaitu di gain on sale of investment di minus 3.400 dan juga di arus kas dari aktivitas investasi, yaitu di sale of investment-nya sebanyak 15.000. Oke, langsung ke soal kedua, yaitu a tract of land was purchased for 18 cash. Jadi yang kedua ini masuk ke aktivitas investasi ya.
di purchase of land dikurangin 18.000. Next, long-term notes payable in the amount of 16,000 were retired before maturity by paying 16,000 cash. Yang ketiga ini masuk ke aktivitas financing sebagai retirement of long-term notes payable di minus 16.000. Lalu yang keempat itu an additional 20,000 in ordinary shares were issued at par. Nah, yang keempat ini masuk aktivitas financing juga sebagai issuance of ordinary shares sebanyak 20.000. Yang kelima ini dividends totaling 80,200 were declared and paid to shareholders. Nah, yang kelima ini juga masuk aktivitas financing sebagai payment of cash dividends di minus 8.200. Lalu yang keenam ada net income for 2022 was 32,000 after following for depreciation of 11,000. Nah, jadi yang keenam ini kita masuk ke aktivitas operasionalnya, ada di net income-nya dimasukin 32.000 dan juga di penyesuaian yaitu depreciation expense sebanyak 11.000. Nah, lalu yang ketujuh itu ada land was purchased through the issuance of 30,000 in bonds. Nah, jadi yang ketujuh ini karena transaksinya itu dilakukan dengan pertukaran aset berupa tanah dan juga kewajiban atau obligasi yaitu berupa bonds ini. Jadi mereka itu tidak berpengaruh sama cash ya. Jadi karena mereka tidak berhubungan dengan cash, nah jadinya nggak masuk ke pencatatan transaksi arus kas. Jadi langsung ditotal aja dari net cash provided by operating activities-nya kita dapat 19.200, net cash provided by investing activities-nya minus 3.000 dan net cash provided by financing activities-nya 4.200. Lalu di total semuanya ada 12.000, yaitu itu di-classified sebagai net increase in cash. Lalu dimasukkan nominal cash at the beginning of the year-nya atau 2021 didapat dari data itu ada 20.000. Nah, setelah di total 20.000 tambah 12.000, kas akhir tahunnya adalah 32.000. Sudah betul. Baik, selanjutnya ada P5.6b, Statement of Financial Position. Yang pertama ada aset berisi investment sebesar Rp20.400, lalu ada plan asset sebesar Rp70.000, lalu ada land sebesar Rp88.000, lalu ada account receivable sebesar Rp41.600, lalu ada cash sebesar Rp32.000. Total dari aset sebesar Rp252.000. Lalu selanjutnya yang kedua ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada share capital ordinary sebesar Rp120.000, lalu ada retained earnings sebesar Rp47.000, lalu ada long term notes payable sebesar Rp25.000, lalu ada bonds payable sebesar Rp30.000, lalu ada account payable sebesar Rp30.000. Untuk total liabilitas dan ekuitas sendiri sebesar Rp252. Baik, selanjutnya ada P5.6c, Free Cash Flow Analysis. Yang pertama ada net cash provided by operasi aktivitas sebesar 19.200. Lalu ada less. Yang pertama ada purchase of land sebesar Rp18.000. Lalu ada dividend sebesar 8.200. Total dari less sendiri 26.200. Lalu untuk free cash flow-nya 19.200 dikurangi 26.200 sebesar minus Rp7.000. Jika negatif, maka pendapatan yang dikeluarkan dari perusahaan lebih banyak daripada yang diterima. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pembahasan dari kelompok D. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.